Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kalian pasti tahu tentang perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, sehingga Belanda memutuskan untuk membuat sebuah benteng yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Benteng Fort de Kock. Sebenarnya Benteng Fort de Kock ini bukan Benteng Fort de Kock awalnya, tapi Benteng Fort de Kock ini diambil dari nama seorang kapten Belanda. Ya, dan ada satu hal lagi tentang Benteng Fort de Kock yang kita kenal hari ini adalah Benteng Fort de Kock yang tidak sebenarnya yang kalian kenal. Tapi karena orang-orang kekinian pergi ke berwisata ke Benteng Fort de Kock ini, dia berselfie-selfie, disangkanya tempat dia berfoto-foto itu adalah Benteng Fort de Kock, padahal bukan. Bagaimana kelanjutannya? Nah ini, saya akan membuka sedikit bagaimana berdirinya Benteng Fort de Kock itu dan kesalahpahaman tentang orang-orang zaman sekarang tentang Benteng Fort de Kock itu. Kita akan luruskan. Oke, jika kalian anggap ini cerita yang menarik, boleh di subscribe, di like, jangan lupa di komen, kasih ide-ide yang bagus lagi. Jangan lupa juga di share, kali aja bermanfaat buat teman-teman kita yang lain, ya kan. Ini dia sejarah Benteng Fort de Kock dan pelurusan dari sejarah itu sendiri. Saksikan ini. Selain daya tarik, alam dan kulinernya, kota Bukit Tinggi menyimpan banyak peninggalan dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang menjadi daya tarik wisata sejarah. Selain jam gadang yang menjadi ikon kota dan rumah kelahiran sang proklamator Bung Hatta, kota ini juga memiliki sebuah benteng bersejarah yang patut untuk dikunjungi. Benteng itu adalah Benteng Fort de Kock, sebuah benteng penting dalam catatan sejarah perjuangan masyarakat Bukit Tinggi mengusir penjajah. Benteng yang terletak di puncak Bukit Jire ini menjadi saksi kegigihan pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Benteng ini didirikan sekitar tahun 1825 oleh Johan Heinrich Conrad Bauer yang saat itu berpangkat kapten dan memimpin salah satu satuan pasukan tentara Hindia Belanda ke wilayah pedalaman Sumatera Barat. Benteng ini sebenarnya diberi nama Sterschans yang memiliki arti benteng pelindung. Nama Fort de Kock sebenarnya merupakan nama lain dari lokasi di mana benteng itu berdiri, yaitu Bukit Jire. Nama lokasi ini didedikasikan Bauer kepada pejabat Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekaligus komandan militer, Komandan der Troepen kala itu, Hendrik Marcus Baron de Kock. Keberadaan benteng ini di kota Bukit Tinggi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Pertikaian antara kaum adat yang masih berpegang adat lama dan kaum Padri yang berpegang pada syariat Islam berujung pada masuknya tentara Hindia Belanda ke dalam konflik tersebut. Pemerintah Hindia Belanda yang dimintai bantuan oleh kaum adat dengan leluasa mendirikan sejumlah benteng di wilayah dataran tinggi atau Darek Minangkabau untuk mengalahkan kaum Padri. Di antaranya Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Perjanjian kerjasama antara kaum adat dan Hindia Belanda tersebut pada akhirnya berbalik merugikan kaum adat sendiri dan menyebabkan runtuhnya kerajaan Pagaruyung. Bisa dikatakan hampir tidak ada yang tersisa dari bangunan asli benteng yang terletak sekitar 1 km di sebelah utara jam gadang ini. Pemandangan yang terlihat hanya sisa-sisa parit yang pernah ada di benteng tersebut. Di atas area benteng ini kini berdiri sebuah bangunan bercat hijau yang 100 tahun setelah Benteng Fort de Kock berdiri. Karena ketiadaan wujud dari benteng aslinya Fort de Kock, bangunan inilah yang sering diabadikan orang dalam foto-foto perjalanan mereka menyambangi Benteng Fort de Kock. Sedangkan Benteng Fort de Kock itu sendiri adalah bangunan segi 5 yang dikelilingi meriam di berbagai sisi, dan benteng itu sudah tidak ada lagi sekarang. Nah itu dia. Benteng Fort de Kock yang kita kenal saat ini tempat berfoto-foto ketika kita pergi kebun binatang, lalu ada jembatan di situ, jembatan Lipapeh namanya, ya kan.
Nah, ketika kita menyeberang jembatan, lalu kita pergi, di situ ada tulisan Benteng for the Cock, lalu kita berfoto di belakangnya, dan kita mengira yang di belakang, bangunan yang ada di belakang itu adalah Benteng for the Cock. Padahal itu saluran reservoir air yang dikumpulkan dari dari Sungai Tanang, lalu diolah, dibersihkan di reservoir air ini, lalu dialirkan ke kota Bukit Tinggi pada zaman Belanda. Nah, perbedaan antara Benteng for the Cock dengan eh, dengan gedung reservoir air ini sekitar 100 tahun. Ketika kita pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi, kita berfoto di gedung itu, kita menyangkanya itu adalah Benteng for the Cock, padahal bukan. Itu itu gedung didirikan pada tahun, reservoir air itu didirikan pada tahun 1932 kalau nggak salah. Sedangkan berdirinya Benteng for the Cock pada tahun 1825 ya. Jadi tikainya sekitar 100 tahun kurang 3 tahunan. Oke. Nah itu, jadi sebenarnya Benteng for the Cock itu sekarang ini sudah hancur. Ketika di zaman perang Padri itu Benteng for the Cock pernah dimusnahkan, dan tentara Padri ini pernah dipukul mundur karena Belanda ketika itu meminta bantuan ke tentara Mandailing, kerajaan Mandailing, dan kita dipukul mundur sedikit. Setelah itu ada penyerangan balik, lalu Benteng for the Cock itu hancur, dan tinggal meriam-meriam yang ada di sekitar benteng. Yang benteng itu sendiri sudah musnah, sudah tidak ada lagi di situ. Nah, yang kita lihat itu hanyalah reservoir air. Oke, seperti biasa, mudah-mudahan cerita saya ini menarik buat kita semua, menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah yang ada di Minangkabau. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.